Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kembali hadir dalam kajian tafsir ya di pekan kedua setelah kita saum Ramadan, dan insyaallah untuk Sabtu ini kita mencoba tema khusus ya, mengambil tema tentang parenting ya. Jadi insyaallah rencananya setiap akhir pekan, kalau dulu itu kita punya kajian fikih, kemudian pernah juga kajian sirah ya, sejarah para nabi dan rasul dalam Al-Qur'an. Nah, kita mencoba di bulan-bulan ini, di pekan terakhir ya, meeting ya, pertemuan yang keempat itu kita mengkaji Al-Quran secara tematis ya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu manhaj ya, panduan pedoman hidup kita. Jadi tema apapun yang kita cari insya Allah ada dalam Al-Quran. Mau ekonomi misalnya, mau pendidikan ya, mau keuangan ya, asal kita bisa membahasnya gitu ya, insya Allah ada semuanya di dalam Al-Quran. Nah, insya Allah untuk tema hari ini kita coba tema parenting yang mudah-mudahan bermanfaat untuk semua ya, karena pasti di sini semua adalah ayah ataupun ibu kepada anak-anak ya, sudah punya keluarga. Dan di sini saya bukan berarti istilahnya yang paling tahu tentang parenting, tetapi ya mengkaji parenting dalam Al-Quran berdasarkan tafsir dan juga kemampuan yang pengetahuan yang saya miliki. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan lebih kepada nanti diskusi yang mudah-mudahan kita bisa saling bertukar pikiran. Dan parenting itu dalam Al-Quran banyak ya yang bisa kita ambil dari berbagai keluarga teladan. Ada misalnya keluarga Ibrahim, ada keluarga Imron, ada Luqman, ya, kemudian ada tentu saja Rasulullah SAW, dan hari ini kita membahas tentang keluarga Yakub ya, ataupun Nabi Yusuf alaihissalam. Shalawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izin untuk share screen-nya. Ini mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah muncul ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tarbiyatul aulad fi surati Yusuf, ya, pendidikan anak ataupun tarbiyah anak ya dalam surat Yusuf. Ya, kita mengambil satu surat Yusuf. Yang pertama kita sedikit ngasih mukadimah saja dulu ya. Kita sedikit mukadimah tentang tarbiyatul aulad ini ya, tentang parenting. Yang pertama terkait dengan bahasan ini ya, kita mengetahui bahwa semua orang tua menginginkan kesolehan pada anaknya. Namun seringkali tidak dapat memberikan teladan dan kedisiplinan dalam mendidik. Artinya semua orang tua ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah ya. Cuma kadang-kadang hanya sebagian saja yang bisa
memberikan teladan, mendidik dengan baik ya. Bahkan ada juga ya yang orang tuanya baik, soleh, tapi misalnya kadang-kadang meskipun ini kasuistik, anak-anaknya tidak seperti orang tuanya. Nah, bagaimana kita bisa merealisasikan cita-cita tersebut? Kemudian yang kedua, kita mengingat hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan fitrah maksudnya dalam keadaan sebagai muslim, ya. Tetapi peran orang tuanya yang dia bisa menjadikan anak itu seorang Yahudi atau Nasrani atau seorang Majusi. Artinya secara fitrah anak itu Islam, ya, muslim. Makanya salah satu yang disebutkan oleh para ulama tentang ashabul a'raf, ya. Ashabul a'raf itu orang-orang yang nanti di akhirat tidak masuk surga juga tidak masuk neraka, ya. Di awal-awal masa di akhirat, ya, tidak masuk surga, tidak masuk neraka, disebut ashabul a'raf, yaitu salah satunya adalah anak-anak orang musyrik ataupun orang kafir, ya, yang mereka meninggal. Anak-anak kecil, orang-orang musyrik, orang kafir yang meninggal, ya, mereka masuk kepada ashabul a'raf. Ashabul a'raf. Tapi nanti pada akhirnya kata para ulama mereka akan masuk surga. Nah, jadi peran orang tua ini sangat signifikan, ya, menjaga fitrah anak, ya, menjaga fitrah anak. Jangan sampai Allah melahirkan mereka dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya malah mengotori dengan pemikiran ataupun agama-agama di luar Islam. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti memahami dan merasakan bahwa kondisi saat ini dan bahkan sudah lama tantangan zaman itu semakin berat, ya. Saat ini misalnya salah satu yang paling banyak dikeluhkan oleh orang tua, anak-anaknya kecanduan game, ya, kecanduan online, ya, handphone terus setiap hari. Nah, ini termasuk saya dan kita semua bagaimana mengkondisikannya, ya. Di sisi lain bahkan kita juga hari ini sangat sulit untuk mendapatkan sosok guru, sosok murabi, ya, sosok orang yang bisa mengajar dengan tulus anak-anak kita. Jadi bertumpuk-tumpuk, ya. Ya, tapi meskipun demikian insya Allah, ya, meskipun demikian apabila kita ada usaha, insya Allah akan dimudahkan. Nah, kemudian masih mukadimah, kita juga perlu kembali memahami, kembali menyadari bahwa anak-anak itu adalah amanah sekaligus juga ujian, ya. Anak-anak itu amanah, anugerah dan juga ujian. Amanah, ya, atau pertama anugerah, ya. Ya, kita alhamdulillah siapa yang tidak bergembira, ya, memiliki anak, ya, yang laki-laki, yang perempuan, ya. Tapi juga anak ini adalah amanah, ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan baik, ya. Kemudian tapi di sisi lain sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa mereka itu adalah ujian, fitnah. Bahkan Allah menyebutnya sebagai musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian, tidak semua, ya, tidak semua istri ataupun pasangan lah, ya. Di sini bukan berarti istri saja, termasuk suami, ya. Zauj dalam bahasa Arab itu pasangan artinya. Sesungguhnya kata Allah sebagian dari pasangan-pasanganmu, ya,
Suami berarti istrinya, istri berarti suaminya. Anak-anak kalian adalah adu walakum, musuh bagi kalian, fahdharuhum. Maka hati-hatilah. Kita kan ingin bahwa anak itu menjadi cahaya mata ketika di dunia, kemudian di akhirat mereka bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya, kita kan mungkin pahalanya kurang nanti, ibadahnya kurang. Nah, kita ingin mendapatkan tambahan pahala, tambahan kebaikan itu dari anak-anak. Ya, anak-anak itu kan investasi, ya investasi. Semua orang mengatakan anak itu investasi. Cuma kalau kita frame-nya, cara berpikirnya bahwa anak itu investasi dunia dan akhirat, ya. Bukan di dunia misalnya bisa meneruskan profesi orang tua, meneruskan perusahaan ya orang tua, meneruskan bisnis orang tua, tapi juga investasi, betul-betul investasi untuk bisa menambah kebaikan kita di akhirat. Anak yang hafal Quran bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Anak yang soleh bisa mendoakan orang tuanya jika sudah meninggal. Nah, jadi kita ingin menjadikan anak-anak itu betul-betul sebagai yang bisa menambah kedudukan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya anak-anak yang sudahlah menjadi beban di dunia dan juga nanti misalnya di akhirat membebani lagi, ya. Ya naudzubillah, misalnya kalau misalnya kita diuji dengan anak yang di dunia durhaka, naudzubillah, ataupun memberatkan, menyusahkan, belum lagi di akhirat. Nah, kemudian yang ayat yang lain, ini ayat yang sangat jelas. Ayat yang sangat jelas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di ayat ini sebenarnya kalau kita sedikit bahas, ya, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu ketika memerintahkan kita, yang pertama harus diselamatkan itu adalah diri kita sendiri, ya. Meskipun meskipun misalnya terhadap anak kita, terhadap orang tua kita bahkan, ya. Ini prinsip di dalam berdoa, kata Nabi, doalah untuk diri sendiri dulu, kemudian orang lain. Misalnya doa kita dalam doa orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Jadi dalam hal apapun, dalam kebaikan itu untuk diri sendiri dulu. Nah, kemudian ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini jelas, ya, bahwa salah satu tugas kita baik sebagai kepala keluarga ataupun ibu rumah tangga, ibu kepada anak-anak, salah satu tugas yang paling besar, ya, bahkan mungkin tugas paling besar adalah menyelamatkan mereka dari api neraka. Bukan sekedar menyelamatkan mereka dari kemiskinan, ya, menyelamatkan mereka dari misalnya kebodohan, ya, ataupun dari kesusahan di dunia, ya, tapi misi yang terbesar adalah menyelamatkan mereka dari api neraka, dan ini bahasanya sangat luas. Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallah. Allah menjelaskan bahwa neraka itu waquduhan nas, ya. Neraka itu bahan bakarnya dari manusia, ya. Bahan bakar api neraka itu manusia, wal hijarah, dan batu, ya, batu di neraka. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalam neraka itu ada malaikat yang ghiladun. Ghilad itu kasar, ya, bengis. Syidadun, ya, yang sangat keras siksanya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah ingkar, ya, tidak pernah durhaka kepada Allah.
senantiasa taat menunaikan yang diperintahkan. Ya, ini sekali lagi mukadimah. Kemudian terkait dengan hadis tentang pendidikan anak, ya, terkait dengan hadis pendidikan anak, di sini ada 2 hadis insya Allah yang disampaikan. Yang pertama hadis dari Imam Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin." Ini hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum." Didiklah anak-anak kalian 3 perkara. Ya, salah satunya ya, banyak sebenarnya hal-hal yang harus diberikan kepada anak, tapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan 3. 1, hubbi nabiyyikum. Ya, ajari mereka untuk mencintai nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, istri-istri Rasulullah, kemudian kerabat Rasulullah, ya, ahli bait. Wa qiraatul Quran, dan didik mereka untuk mencintai Al-Qur'an. Ya, mencintai Al-Qur'an. Dan memang mengajarkan Al-Qur'an yang paling efektif adalah ketika masih anak-anak, ya, masih anak-anak. Apapun ya, ilmu biasanya begitu ya, ilmu itu begitu. Kalau diajarkan ketika anak masih muda, masih belia, lebih mudah, ya. Tapi barangkali dari sekian banyak ilmu yang harus kita berikan kepada anak, Al-Quran itu adalah yang pertama sebelum ilmu-ilmu yang lain. Ya, makanya kalau para ulama itu mengajari anaknya itu 1 Al-Quran, ya, kemudian belajar membaca dan menulis, ya, belajar membaca dan menulis, dan Al-Quran yang disebut kalau bahasa bahasa Arab itu kutab, ya, kutab. Kalau kita tuh madrasah, ya, itu ilmu dasar, ya, anak-anak yang harus dikuasai Al-Quran dan membaca menulis, ya, tentu saja baik yang Arab ataupun yang huruf Latin. Jadi 3 yang harus diajarkan: mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, dan mencintai Al-Quran. Kemudian di antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain terkait dengan pendidikan anak, dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih riwayat Abu Daud, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis-shalah, ya, muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, ya, suruh anak-anak untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, dan mereka itu ketika usia 7 tahun. Jadi 7 tahun perintahkan untuk sholat. Ya, meskipun alhamdulillah ya, kalau untuk sholat rata-rata ya kaum muslimin, ya, dan sahabat-sahabat kita biasanya jangankan 7 tahun, ya, anak baru usia 2 tahun, 3 tahun, ya. Disuruh sih enggak mungkin, ya, cuma dikasih contoh, diajak, dan anak-anak senang meskipun sholatnya masih tidak betul, ya. Tapi mereka tahu, ya, ketika mereka melihat kita sholat, ya, mereka tahu bahwa sholat itu adalah sebuah rutinitas, ya, keseharian kita dalam rangka taat kepada Allah. Dan pada akhirnya ketika dewasa mereka tahu bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Jadi adanya pembiasaan, ya, pembiasaan. Tetapi kata Nabi SAW, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Dan pukullah anak-anak itu kalau dia meninggalkan sholat ketika mereka usianya 10 tahun. Ya, belum balik, ya. Tapi kalau sudah 10 tahun tidak sholat harus dipukul, ya, pukulan yang sifatnya mendidik, ya, bukan dipukul dalam rangka menyiksa gitu, ya, tapi pukulan yang mendidik. Nah, ini, ya. Jadi kalau melihat hadis Nabi,
3 tahun itu cukup ya untuk pembiasaan anak-anak untuk sholat ya. Yang kadang-kadang di kita justru sebaliknya, diajari anak sholat dari mulai 4 tahun ya 3 tahun udah diajari sholat, tapi begitu misalnya anak 10 tahun, anak bahkan sudah balik, masih banyak yang belum sholat dan hare-hare lah istilahnya ya. Jadi justru orang tua perlu perlu strict ya kalau anak itu sudah 10 tahun kemudian apalagi sudah balik ya, apalagi sudah balik. Kemudian kata Nabi SAW, wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah anak-anak itu dalam di tempat tidurnya, khususnya ya maksudnya yang laki-laki dan perempuan. Kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan dan mereka sudah usianya di atas 10 tahun, ya harus dipisahkan tempat tidurnya. Ya ini juga barangkali berarti kita harus punya rumah yang cukup luas ya. Kalau mau, sebab seandainya misalnya kayak saya gitu ya, anak 7 ya, laki-laki 3, perempuan 4 gitu ya. Kalau misalnya mereka sudah di atas 10 tahun, ya semua berarti kan harus berapa kamar ya, harus minimal 2 kamar ya, laki-laki 1 kamar gitu ya, perempuan dan sebagainya. Jadi kata Nabi SAW, ya, yang kedua adalah masalah sholat. Kemudian yang berikutnya ini kita lewat saja atau sedikit lah ya. Jadi insya Allah kita sudah memahami bahwa tantangan di zaman modern dalam pendidikan anak itu cukup berat ya. Banyak orang tua ya, anak-anak yang minat kepada agamanya kurang ya. Kalau disuruh sekolah pengennya sekolah negeri, kuliah misalnya, artinya bukan tidak salah, cuma tidak diimbangi dengan minat kepada agama yang cukup baik. Kemudian masalah media juga, informasi media sosial, kemudian lingkungan yang kurang baik, ya lingkungan yang kurang baik. Kemudian pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan kita yang tidak mengedepankan akhlak, ya tidak mengedepankan akhlak, gadget dan sebagainya. Kemudian kita masuk kepada bahasan kita ya, bahasan kita tentang surat Yusuf alaihissalam. Surat Yusuf, kita masuk kepada inti dari perbincangan kita tentang parenting di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf bisa dibuka di halaman 235 ya. Halaman 235. Dan surat Yusuf ini surat yang sangat istimewa ya. Surat yang sangat istimewa, surat yang mengisahkan dari awal sampai akhir kisah seorang nabi secara tuntas ya, lengkap tuntas. Dari mulai Nabi Yusuf bermimpi ya, kemudian sampai kepada Nabi Yusuf dan keluarganya bertemu di Mesir. Surat Yusuf ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah yang terdiri dari 111 ayat. Kalau kita buka ya surat Yusuf, maka surat Yusuf ini dimulai dari mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam ya, melihat 11 bintang ya, melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Ini mimpinya Nabi Yusuf. Kemudian dilanjutkan dengan perseteruan ya Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya, dibuang ke sumur ya, kemudian bertemu dengan Zulaikha ya, kemudian mimpi raja ya, kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara di Mesir ya, dan seterusnya ya.
Mungkin barangkali secara garis besar Bapak Ibu sudah mengetahui ya, kisah Nabi Yusuf. Kemudian dalam surat Yusuf ini untuk kajian parentingnya sebenarnya di bagian awal ya. Untuk kajian parenting surat Yusuf ini di bagian awal kurang lebih 10 ayat yang pertama sebenarnya. Ya. 10 ayat yang pertama itu terletak fokus di kajian parentingnya. Nah, sebab di dalam surat Yusuf ini bukan saja parenting yang dibahas, tapi cukup banyak masalah politik ya. Misalnya di dalam surat Yusuf ada ayat yang menyebutkan bahwa kata Nabi Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata kepada penguasa Mesir itu, jadikan aku sebagai bendaharawan negara. Nah, di sini boleh nggak seorang itu meminta jabatan? Ini kan masalah politik ya. Hukum meminta jabatan itu apakah boleh atau tidak? Kemudian juga dalam kisah Nabi Yusuf juga ada pelajaran tentang ekonomi ya, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa mengelola ekonomi negara Mesir ya, bagaimana menghadapi 7 tahun paceklik, mengelola mempersiapkan 7 tahun ya sebelum paceklik itu dan sebagainya. Kemudian pelajaran akhlak juga banyak, dakwah Nabi Yusuf kepada rekan-rekannya ketika di penjara dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali pelajaran, hikmah dan manfaat yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ini. Cuma kita fokus di bagian parentingnya saja. Nah, baik, kita masuk saja kepada bahasan utama dan ini inti dari bahasan kita. Saya coba buka-buka ya tentang bagaimana para ulama itu menyimpulkan pelajaran yang bisa diambil dari surat Yusuf terkait dengan parenting. Nah, kesimpulannya kurang lebih ada lima pelajaran besar ya, 5 manfaat besar ya, 5 kalau bisa kita lihat 5 prinsip lah ya, 5 prinsip tentang parenting yang bisa kita ambil pelajarannya dari surat Yusuf ya. Meskipun sekali lagi di luar itu barangkali masih banyak sebenarnya, tapi kita coba fokuskan kepada 5 ini biar lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama dari prinsip tarbiyatul aulad di dalam surat Yusuf adalah membangun kedekatan seorang ayah dengan anak. Ya, kenapa yang pertama disebut ayah ya? Karena kalau kita buka surat Yusuf, maka dalam surat Yusuf ini tidak disebutkan tentang ibunya. Ya, mungkin perlu diketahui juga bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu memiliki 2 istri ya, Satu istri itu melahirkan 10 anak, kemudian istrinya yang kedua itu melahirkan 2 anak, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya. Artinya dari sini dan Al-Quran sendiri menggambarkan bahwa peran ayah sangat besar ya di dalam pendidikan anak. Ibunya Nabi Yusuf hanya disebutkan di bagian akhir ya, di bagian akhir surat Yusuf ketika Nabi Yusuf itu dengan orang tuanya berkumpul di negeri Mesir ya, di akhir sekali ya, di bagian penghujung surat ketika Allah Subhanahu wa taala merealisasikan ya mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di sini yang pertama qurbul walid min ibnihi. Ya, prinsip yang harus dibangun dalam parenting itu adalah salah satunya kedekatan seorang ayah dengan anak.
Kalau atau barangkali juga kenapa tidak disebutkan ibu ya? Karena kalau ibu itu mungkin sudah fitrah ya. Kalau ibu itu mungkin sudah fitrah dekat dengan anak setiap hari ya, bahkan setiap saat ya. Kecuali barangkali ada ibu yang mungkin masih bekerja dan sebagainya sehingga harus berpisah. Tapi secara fitrah namanya ibu itu pasti lebih dekat ya daripada ayah. Nah, di sini bisa diambil pelajarannya dari eh, ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ya. Eh, Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba." Wahai ayah, aku bermimpi melihat 11 bintang, ya, matahari dan bulan sujud kepadaku. Dari mana ini bisa diambil pelajaran bahwa ayah itu harus dekat dengan anak? Ini kan Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Nah, biasanya kan masalah mimpi, apalagi masalah pribadi itu jarang seorang anak itu menyampaikan ya kepada orang lain, kecuali orang itu orang yang sangat dekat. Nah, di sini terlihat bahwa Nabi Yusuf itu menjadikan ayahnya sebagai tempat untuk curhat ya. Apa saja yang dia alami, apa saja yang dia rasakan, ya disampaikan kepada orang tuanya. Ini tentu saja tidak serta-merta begitu saja, ya, tapi sudah ada kedekatan yang lama gitu seorang ayah kepada Nabi Yusuf, ya. Nah, kemudian terkait dengan kedekatan seorang ayah dengan anak juga adalah ya ini ada hadis ya, ada hadis bukan hadis, ini ada syair ya, ada syair tentang anak yatim ya, tentang anak yatim. Bisa bagaimana kalau kita kan misalnya mengatakan anak yatim itu seorang anak yang kehilangan salah satu dari orang tuanya, kehilangan ayah ataupun kehilangan ibu ataupun kehilangan dua-duanya. Ya, tapi kata penyair di sini, penyairnya adalah Abu Syauqi ya. Kata beliau, laisal yatimu manintaha abawahu. Bukanlah anak yatim itu orang yang sudah tidak punya ayah, ya ayahnya meninggal, wa khallafahu dzalila, dan dia hidup dalam keadaan hina menderita. Sesungguhnya bisa disebut anak yatim juga. Innal yatima huwallazi talqalahu umman takhallat au aban mashghula. Bisa jadi anak yatim itu ya yang anak yatim secara maknawi ya, secara makna adalah anak yang masih punya orang tua sebenarnya, cuma orang tuanya dua-duanya sibuk ya. Ibunya menelantarkannya, ibunya misalnya pergi, ataupun ibunya sibuk, ataupun ayahnya juga sibuk. Ya, jadi yatim itu bisa jadi yatim hakiki ataupun yatim secara makna. Kalau yatim hakiki itu anak yang sudah tidak punya orang tua, tapi ada juga yatim maknawi, anak punya orang tua tapi orang tuanya tidak memperhatikan ya, sibuk masing-masing. Itu juga bisa disebut yatim. Nah, kita tidak ingin yang seperti itu. Ya, jadi supaya bisa membangun kedekatan antara anak dengan orang tua. Termasuk untuk membangun kedekatan anak dengan orang tua itu adalah di sini dalam surat Yusuf juga diajarkan seorang ayah memanggil anaknya dengan panggilan panggilan yang penuh cinta, panggilan yang disenangi, dan juga sebaliknya anak memanggil orang tua dengan panggilan yang penuh
cinta gitu ya. Masih ayat yang tadi ya, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Yusufu li abihi idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Jadi Nabi Yusuf memanggil ayahnya dengan panggilan ya abati. Ya abati ya dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah ayahanda, ya ayahanda. Kalau kalau standarnya panggilan itu ayah itu panggilannya abi. Ya abi itu panggilan biasa ya, panggilan biasa. Tapi kalau udah pakai ya abati ya itu panggilan yang luar biasa, penuh kehangatan. Nah, begitu juga dengan Nabi Yusuf sendiri ya. Begitu juga dengan Nabi Yakub sendiri, dia memanggil anaknya ya, memanggil putranya, memanggil Nabi Yusuf dengan panggilan yang penuh cinta. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Qala ya bunayya. Ya bunayya ini panggilan yang sangat penuh cinta ya. Kalau panggilan biasa, anakku itu artinya ibni. Ya. Ya, panggilan yang biasa itu ya beni, wahai anakku, ya. Tapi kalau udah panggilannya ya bunayya, ini panggilan yang penuh kehangatan. Nah, mungkin Bapak Ibu ya, silahkan di chat itu biasa biar ketahuan apa yang aktif. Mohon Bapak Ibu barangkali bisa menuliskan di chatnya dipanggil sama anaknya apa biasanya. Mungkin ada yang manggilnya ayah, ada yang manggilnya bunda, ada yang manggilnya abah, ada yang manggilnya abi. Ya, silahkan ditulis ya. Ya tentu saja bukan sekedar panggilan ya, tapi juga dengan cara memanggil ya, cara memanggil yang lembut dan sebagainya. Ya mangga biasanya dipanggil apa sama putra-putrinya? Mama, papa, abah, emak, dan sebagainya ya. Apa saja ya, dan masing-masing orang tua punya rasa sendiri ya, punya rasa sendiri bahwa panggilan inilah yang yang disenangi di apa umi, abi dan sebagainya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Jadi intinya yang pertama adalah membangun kedekatan ya antara anak dengan orang tua. Nah, termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah Nabi Yusuf itu kenapa saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu berlaku jahat ya kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ini salah satunya mereka merasakan bahwa adanya ketidakadilan ya. Mereka merasa ayahnya itu pilih kasih ya. Nah, ini barangkali tantangan juga ya kepada mereka-mereka yang punya anak cukup banyak ataupun punya anak dari lebih dari satu istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna." Jadi saudara-saudaranya Yusuf itu mengatakan sesungguhnya Yusuf dan saudaranya itu Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kami, ya padahal kami lebih banyak. Wa nahnu usbatun, ya dan kami lebih banyak. Bu Nursis 3 anak panggil Umi, 1 anak panggil Mama. Masya Allah. Ya boleh ya. Masing-masing anak mungkin punya kecenderungannya, minatnya. Nah, jadi salah satu juga yang harus dihindari ya oleh orang tua sebisa mungkin memberikan sikap yang adil ya bagi anak-anak, tidak pilih kasih. Meskipun namanya rasa cinta itu kan dalam hati ya, dalam hati kadang-kadang. Kalau masih anak-anak mungkin wallah alam ya, anak-anak saya masih kecil-kecil.
Tapi kalau sudah besar barangkali ya namanya orang tua melihat perangai anak yang berbeda-beda, tapi insya Allah lah bisa lah ya orang tua itu mencintai anak-anaknya sama ya dengan kalau ulang tahun dikasih yang satu dikasih yang lain juga harus dikasih ya, memperlakukan mereka dengan sama. Jadi harus dihindari ya pilih kasih ya. Ini sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf itu dipicu dari perasaan mereka yang seolah-olah Nabi Yakub itu tidak adil gitu ya, tidak adil dalam memberikan kasih sayang. Kemudian itu baru yang pertama ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yang harus dimiliki oleh orang tua dalam mendidik anak-anak adalah memiliki visi yang jelas dari orang tua ya, memiliki visi yang jelas dari orang tua. An-nadhrah al-mustaqbaliyah minal aba. Sekali lagi dalam kisah Nabi Yusuf itu yang disoroti orang tua ya, orang ayahnya khususnya ya. Karena ditampilkan di sini peran Nabi Yakub. Ya, peran Nabi Yakub alaihissalam. Nah, ayat yang ke-6 menunjukkan bahwa Nabi Yakub itu memiliki pandangan yang jelas ya bagi putranya Nabi Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits." Dan demikianlah Allah memilihmu untuk menjadi nabi, wa yu'allimuka min ta'wil ahadits, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Ini mohon maaf ya, rumah saya itu di sebelah kiri kanan non muslim, jadi banyak suara-suara ya. Ya, jadi Nabi Yakub itu sudah memiliki, namanya juga nabi ya, mungkin dengan perantaraan wahyu mengetahui bahwa Yusuf putranya ini akan menjadi nabi ya, akan menjadi nabi, akan menjadi orang pilihan Allah, juga akan memiliki kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Nah, bagaimana kalau kita sekarang ya? Kalau kita sekarang misalnya seorang ayah itu dengan pengalamannya, seorang ibu dengan pengalamannya juga ikut membentuk masa depan anak ya, misalnya memilihkan di mana dia kampusnya, termasuk memilihkan misalnya jodohnya, ya boleh-boleh saja ya, bahkan menjadi tanggung jawab orang tua untuk memilihkan jodohnya ataupun kampusnya, pekerjaannya. Nah, artinya itu semua tidak bisa dilakukan kecuali kalau orang tuanya memang punya misi yang besar ke depan untuk anak-anaknya ya. Jadi menjadi tantangan tersendiri ya bagi orang tua, kita itu mau memproyeksikan anak untuk apa. Kadang anak-anak, apalagi anak zaman sekarang ya, termasuk anak saya. Anak saya kelas 2 SMA sekarang. Ketika ditanya mau kuliah di mana, dia masih bingung ya. Masih bingung antara, kalau ayahnya, kalau saya sendiri gitu ya, ingin anak itu ya ikut seperti saya, belajar syariah, belajar agama, belajar bahasa Arab gitu ya. Tapi anak sekarang kan dipengaruhi juga oleh lingkungannya. Dia ingin belajar teknologi katanya dan sebagainya. Ya, bagaimana dibincangkan itu ya, dan kita sampaikan ya bahwa keinginan kita sebagai orang tua itu seperti apa. Ya, kalau Nabi Yakub kan ya tadi disampaikan karena juga dapat dari wahyu ya, dapat dari wahyu mengetahui masa depan. Dan di sini juga peran doa dari orang tua sangat besar ya, peran doa dari orang tua sangat besar. Jadi yang kedua, setelah tadi membangun kedekatan bersama anak, yang kedua adalah orang tua harus memiliki an-nadhrah al-mustaqbaliyah ya, memiliki pandangan jauh ke depan bagi anak-anaknya ya. Anak-anak itu mau diproyeksikan untuk apa gitu ya, sehingga
kita bisa mengarahkan mereka. Kemudian yang ketiga, orang tua harus cerdas mengambil sikap terhadap kondisi lingkungan. Ma'rifatul waqi' al-ijtima'i wa kaifiyatu ta'amul ma'ahu. Orang tua itu harus cerdas ya dalam menyikapi kondisi lingkungan. Ya contoh di sini yang tadi disebutkan bahwa sifat iri ya, rasa iri yang dimiliki oleh istilahnya ketidakharmonisan di antara anak-anak Nabi Yakub itu muncul dari perasaan pilih kasih dari orang tuanya. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ya. Di sini perlu kita perhatikan bahwa yang pertama ilmu, akhlak dan kesolehan seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya. Ya termasuk kita juga ya. Kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Siapa kita itu adalah hasil ataupun produk dari lingkungannya. Buku yang kita baca ya. Kalau bahasa keren sekarang tuh circle ya. Jaringan kita tuh ada yang mungkin jaringannya pengusaha, ada yang jaringannya itu akademisi, ada yang jaringannya itu ustadz-ustadz misalnya ya. Jadi kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kita ya. Nah, begitu juga kita harus memilihkan untuk anak lingkungannya. Bisa jadi ketika kita misalnya memasukkan anak ke sekolah ataupun ke kampus, bukan saja kita berharap dari pelajaran yang dia dapatkan ataupun guru-guru yang akan mengajar, tapi juga kita berharap dari circle ataupun jaringan teman-teman yang mereka akan temui. Ya, kalau ada kalau ada sekolah misalnya anak kita inginnya masuk ITB misalnya, ya masukkanlah ke sekolah yang sekolah itu banyak melahirkan alumni-alumni yang masuk ITB misalnya seperti itu. Nah, termasuk juga tentang kesolehan ya, tentang kesolehan. Ya, tentang kesolehan kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung agama dari temannya, ya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa temannya. Termasuk tentang kesolehan ya, prinsip tinggal dekat masjid itu juga boleh dilakukan ya. Saya punya teman ya, dia dipesankan oleh orang tuanya, "Nak, kalau kamu nanti punya rumah jangan jauh dari masjid." Ya, alhamdulillah dia dapat rumah nggak jauh dari masjid. Tapi memang itu cukup bagus ya. Cukup bagus ya untuk lebih mudah ya kita mendidik anak-anak kita ya apabila di dekat masjid, apalagi yang masjidnya masjid yang cukup hidup ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak mendapatkan lingkungan yang baik, maka ya tugas kita menciptakan lingkungan itu. Jadi intinya bagaimana orang tua itu memilihkan untuk anaknya itu lingkungan yang baik ya. Sensitif kalau misalnya memang lingkungan itu tidak kondusif ya, ya segera carikan lingkungan yang lain. Kemudian yang keempat yang bisa kita pelajari yang kita bisa ambil dari pelajaran kisah Nabi Yusuf adalah memahamkan anak bahwa musuh yang paling besar adalah setan. Ini ada di dalam surat Yusuf ayat yang kelima. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, kata Nabi Yakub, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan membuat makar ya,
tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah, ini yang kadang-kadang tidak difahamkan kepada anak ya, hal-hal yang terkait dengan akhirat, hal-hal terkait dengan hawa nafsu, ya hal-hal terkait dengan surga dan neraka. Ini perlu juga ditanamkan kepada anak-anak. Meskipun anak-anak bisa jadi dengan daya tangkapnya yang masih kecil nggak ngerti ya apa itu dosa, apa itu pahala, apa itu setan, ya apa itu akhirat dan sebagainya, tapi kita tanamkan ya dengan harapan suatu saat jika terus-menerus mereka juga akan memahami seiring dengan bertambahnya usia. Termasuk misalnya yang perlu kita pahami juga ya, misalnya anak, bagaimana kalau anak suka berbohong ya. Anak-anak misalnya di depan kita baik, tapi kalau di luar ada berita-berita, ada informasi yang kurang baik tentang anak-anak kita, ya. Dan terkait dengan akidah anak, kesolehan anak, itu kesolehan orang tua juga sangat penting ya. Sebab orang tua yang soleh dalam Al-Quran disebutkan wa kana abuhuma sholiha dalam surat Al-Kahfi ya, bahwa Allah menyebutkan dua anak yatim yang dua anak yatim yang hartanya itu tertimbun dinding ya, ketika kisah Nabi Musa dengan Khidir itu kata Allah wa kana abuhuma sholiha. Orang tua dari anak yatim ini dulunya adalah orang yang soleh ya. Artinya kesolehan orang tua itu akan diwarisi oleh anak-anaknya secara umum. Ya, kalau orang tuanya soleh, anaknya soleh, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian yang terakhir, yang kelima, yang terakhir dari 5 prinsip di dalam parenting yang kita ambil pelajarannya dari kisah Nabi Yusuf ini adalah pentingnya menjaga nama baik keluarga besar. Al-muhafadzatu 'alal hawiyyah wa tarikhil 'ailah. Menjaga ya nama baik dan sejarah baik dari keluarga besar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, kata Allah, kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Ketika Nabi Yakub itu berpesan kepada Nabi Yusuf ya, bahwa mimpi itu adalah tanda bahwa Allah akan menyempurnakan nikmatmu sebagaimana Allah menyempurnakan kepada orang-orang tua sebelum kamu ya, yaitu Nabi Yakub, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Nah, jadi salah satu agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, ya anak-anak yang baik, kita ingatkan mereka tentang keluarga besar kita yang baik. Misalnya ingatkan tentang sosok tokoh ulama di keluarga kita. Kalau misalnya di keluarga kita itu keluarga ulama, tokoh orang yang dermawan misalnya. Termasuk itu cara Allah Subhanahu wa taala menegur Bani Israel ya. Kalau dalam Al-Qur'an kan kita sering banyak membaca ya Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Anak-anak Israel itu siapa? Yakub ya. Nabi Yakub alaihissalam. Jadi menegur anak ya, menasihati anak supaya mereka baik ya, dengan mengingatkan mereka kepada nenek moyangnya ataupun keluarga besarnya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Masa sih kita anak seorang ulama besar, anak tokoh besar, akhlaknya tidak baik, misalnya seperti itu. Baik, barangkali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup demikian pemaparan untuk parenting di dalam surat Yusuf alaihissalam. Dan sekali lagi kalau kita kaji tadi ya, parenting di surat Yusuf itu dimulai dari ayat yang ketiga ya sampai dengan ayat yang
yang ke-10 ya kurang lebih di awal-awal surat Yusuf alaihissalam. Tadi kita ada 5 ya, ada 5 prinsip dalam kisah parenting kisah Nabi Yusuf. Yang pertama adalah membangun kedekatan khususnya seorang ayah dengan anak ya. Kalau ibu karena memang sekali lagi sudah otomatis dekat gitu ya dengan anak. Ini kadang-kadang ayah ya, tapi ada ayah yang sangat dekat dengan anaknya. Kemudian yang kedua adalah seorang ayah harus memiliki visi yang jelas ya. Bagaimana anak-anaknya itu di masa depan ya, memilihkan kampusnya, memilihkan jodohnya ya, ikut membangun masa depan dari anak. Kemudian yang ketiga adalah orang tua harus cerdas bersikap dalam menyikapi lingkungan yang kurang baik khususnya ya, mencarikan anak-anak lingkungan yang baik. Kemudian yang keempat, memahamkan anak musuh mereka yang sebenarnya yaitu setan. Masalah akidah ya, menguatkan akidahnya surga dan neraka, pahala dan dosa ya. Meskipun bagi anak itu sesuatu yang mungkin masih di luar jangkauan lah ya, tapi insya Allah akan terus tumbuh. Dan yang terakhir adalah mengajak anak untuk menjaga nama baik dari keluarga besar. Demikian barangkali Bapak Ibu itu sekedar bahan untuk diskusi ya, yang insya Allah parenting ini menjadi concern kita semua ya, concern kita semua karena kita menginginkan anak-anak yang soleh-soleha. Mangga bisa dilanjutkan dengan diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang enggak Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan dipersilakan ya chat atau langsung. Sudah ada chat dari Bu Yuni. Oh iya ya. Ya ini ada pertanyaan dari Ibu ini ya, dan insya Allah ya barangkali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ini karena semuanya sama ya, mudah-mudahan mewakili dari ibu-ibu yang lain juga. Pertanyaan dari Ibu ini, Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan hati was-was, khawatir, ya, rasa takut apabila anak di luar rumah bergaul dengan teman-temannya. Lalu bagaimana agar anak memiliki akhlak yang baik dan sopan di zaman sekarang? Ini jadi 2 pertanyaannya. Ya sebenarnya kalau wallahu alam ya, rasa was-was, rasa khawatir kalau anak kita di luar rumah, apalagi anak yang sudah remaja ya, anak kita termasuk pengalaman pribadi lah ya. Saya dengan istri anak usia 17-an yang pertama itu teman-temannya kadang-kadang ngabring gitu ya, naik motor gitu ya. Anak-anak itu kan usia-usia segitu ingin explore gitu ya, naik gunung, pergi ke pantai dan sebagainya. Was-was itu ada. Jadi wallah alam menurut saya rasa was-was dan rasa khawatir itu dalam batas tertentu bagus ya. Justru salah kalau misalnya kita terlalu merasa yakin bahwa anak kita tuh aman, itu juga salah. Tapi was-was yang berlebihan juga mungkin tidak baik ya. Kadang-kadang anak itu kalau misalnya ditanyain terus gitu ya, kayak diawasi terus, anak juga merasa dikungkung gitu ya. Paling minimal misalnya kalau untuk mengurangi was-was itu adalah ketika anak mau berangkat keluar main bersama teman-temannya, ajak ngobrol dari hati ke hati, pesan 1, 2, 3 ya, jangan tinggalkan sholat, jangan misalnya apalagi zaman sekarang kan ya, saya kemarin anak kalau mau pergi ke pantai ke daerah selatan tuh Cidaun, daerah Garut bawah lah ya.
Kamu kalau cuma berdua meskipun dengan laki-laki jangan, minimal berlima saya pesan ya. Ya, kemudian kita tahu lah ya, mungkin Bapak Ibu sedikit tahu dengan perilaku anak kita. Kalau anak kita tuh misalnya ada yang rokok misalnya ya, kita anti banget kalau anak itu ngerokok dan pernah ketahuan anak itu merokok, pesen ya. Jadi itu sebelum anak itu pergi pesen ya, satu jangan tinggalkan sholat, kemudian jaga aurat, kemudian jangan sama sekali merokok, kemudian pokoknya dipesan lah ya, ibu-ibu insya Allah bisa pesan-pesannya. Kemudian yang ketiga, mungkin setelah itu bisa jadi minta anak itu supaya update kalau lagi di luar, lagi di mana, lagi ngapain, telepon lah ya. Ya kalau misalnya dia keluarnya seharian kita telepon 2-3 kali ya nggak apa-apa. Tapi kalau setiap 30 menit ditelepon mungkin kasihan juga. Ya, dan ya kita juga hanya membolehkan kalau dia berangkat itu dengan anak-anak yang kita merasa nyaman gitu ya barangkali. Selebihnya kita berdoa ya, karena kan tidak mungkin juga kita bisa mengawasi anak 24 jam ya. Kita titipkan kepada Allah setelah kita berusaha ngasih nasihat, ngasih pesan-pesan dan sebagainya. Jadi wallah alam Bu ini kalau namanya was-was itu sebaiknya tetap ada ya dalam batas-batas tertentu, rasa khawatir, rasa bimbang ya. Tapi terlalu berlebihan, terlalu khawatir juga jangan ya, terlalu khawatir juga jangan. Eh, ya. Kemudian ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ya juga Pak Agus ini atau yang lain Bu Muhimah dan sebagainya bisa menyampaikan pendapatnya. Bagaimana cara agar anak memiliki akhlak yang baik dan sopan di zaman sekarang? Yang pertama adalah teladan ya. Teladan dari orang tuanya ya, teladan dari orang tuanya karena tadi biasanya akhlak anak itu tidak jauh daripada akhlak orang tuanya. Kemudian yang kedua, jauhkan anak-anak kita dari teman-teman apa bahasa sekarang tuh toksik ya, yang bisa jadi racun gitu ya, cara ngomongnya dan sebagainya. Bahkan kalau misalnya anak itu pernah terkontaminasi ya oleh pergaulan yang tidak baik, kalau misalnya tidak bisa ditolerir, mendingan dicabut ya. Saya pernah menitipkan anak di salah satu pesantren di Bekasi, ternyata teman-temannya itu buruk-buruk akhlaknya ya. Alhamdulillah tidak lama saya langsung cabut gitu ya. Jadi memang akhlak itu kan sumbernya adalah keteladanan. Akhlak itu sumbernya keteladanan dan juga lingkungan. Kalau sekedar teori itu anak juga bisa sebenarnya. Tapi yang sangat berpengaruh adalah keteladanan ya dari orang tua, guru-guru yang baik dan lingkungan ya. Wallahu a'lam. Bu Nursis ya, bagaimana menyikapi sosok kakek yang kurang bisa menjadi contoh menjadi contoh satu atau dua perilakunya. Bagaimana menjelaskan kepada cucunya anak kita agar tidak menjadi rujukan. Ya barangkali ya itulah mungkin kadang-kadang ya mungkin Bapak Ibu juga tahu kadang-kadang kalau setelah anak kita itu bergaul di luar lingkungan kita, apalagi lingkungan yang kita tidak harapkan, bahkan bisa jadi misalnya lingkungan itu adalah keluarga kita, yang di sini misalnya kakeknya dan sebagainya. Jadi anak pulang ke rumah kita itu istilahnya harus di screening, bukan di screening, artinya dibersihkan lagi gitu ya. Dibersihkan dari pengaruh-pengaruh, misalnya tadi ketemu orang ini demikian-demikian ya kita jelaskan, ketemu keluarga, ketemu kakek dan sebagainya yang kita tahu misalnya ada akhlak yang tidak baik kita jelaskan gitu.
Memang dalam kadar tertentu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu perkataan Umar ya, ada satu perkataan Umar, la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Tidak akan tahu Islam seseorang yang tidak tahu jahiliyah. Mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan bisa memahami ya. Kita sekarang sadar ya menjadi orang yang baik, soleh, taat kepada Allah. Padahal kita dulu mungkin pernah ya mengalami masa-masa SMA, masa-masa gaul, masa-masa jauh dari tarbiyah ya. Justru apa istilahnya, orang tidak, kata Umar tadi, orang tidak akan tahu indahnya Islam ketika dia tidak tahu gelapnya jahiliyah gitu. Justru orang yang seperti itu akan jauh lebih lebih bersemangat. Ya banyak kita menemukan misalnya orang yang tadinya dalam dunia gelap, ya kemudian dia tobat, begitu bertobat misalnya jadi orang yang soleh, insaf, dia malah lebih bersemangat daripada orang-orang yang dari kecil lingkungannya Islam gitu ya. Jadi dalam batas-batas tertentu ya apa ya istilahnya. Jadi kalau kalau dalam ini pemikiran saya yang sederhana aja ya, kayak badan kita gitu ya, badan kita itu kalau tidak sama sekali tidak pernah sama sekali kena virus, kena penyakit, ya kita badan kita tidak terlatih ya, imunnya tidak terlatih untuk bisa menangkal penyakit. Tapi kalau misalnya seseorang ini pernah eh, terjangkiti virus ini, virus itu, dan dia bertahan, insya Allah lebih punya kekebalan tubuh, imunitasnya bisa maksimal. Nah, jadi barangkali eh, satu tugas kita kalau anak pulang dari mana-mana, ketemu siapa-siapa, kita tanya tadi ketemu apa, ketemu siapa, ditanya gitu ya, dan kita tanya pandangan dia, ya pandangan dia itu baik apa enggak gitu, ya. Dan insya Allah kalau anak kita itu background agamanya cukup baik, mungkin dia juga punya filter insya Allah ya. Eh, Mungkin itu Bu Nursis ya. Ini Bu Nuris ya, turun Bu Nuris. Pertanyaannya, apakah benar jika orang tua melakukan dosa atau maksiat akan berpengaruh buruk kepada anak-anaknya? Ya ini memang apa dalam bahasa kita tuh bukan karma ya, tapi sunatullah sebenarnya ya. Sunatullah gitu ya. Kalau orang tua itu berbuat dosa, maka ada perkataan seorang ulama ya, saya bisa mengetahui dosa saya, pengaruh dosa saya dalam perangai istri saya atau kendaraan saya. Ini para ulama yang sudah sangat sangat dekat dengan Allah. Jadi kalau mereka berbuat dosa, mereka bisa melihat pengaruh dosa itu dalam akhlak istrinya, akhlak anak-anaknya, dalam rumahnya. Makanya kalau kita dapat musibah ya, kalau kita dapat musibah, salah satu yang perlu kita lakukan adalah bukan mencari kambing hitam ya. Oh, misalnya rumah bocor ya, misalnya rumah itu bocor. Benar, rumah bocor itu bisa jadi karena rumahnya udah tua gitu ya, udah lama tidak diperbaiki. Tapi salah satu evaluasi juga adalah terkait dengan evaluasi ibadah kita. Jangan-jangan nih mobil saya mogok, anak saya tidak baik akhlaknya itu gara-gara dosa saya. Ya, karena memang sunatullahnya begitu bahwa dosa itu akan ada efek negatif ya dalam kehidupan kita atau kitanya jadi sakit misalnya ya. Ya. Secara kalau secara dalil sih mungkin tadi ya, kan tadi apabila orang yang dalam Al-Qur'an tadi ya kisah Khidir dengan Nabi Musa menemukan satu rumah yang di bawahnya ada harta milik anak yatim, kata Allah wa kana abuhuma sholihah. Apabila orang tua soleh itu kesolehannya berpengaruh kepada anak, nah begitu juga dengan kalau orang tua itu berbuat dosa, dosanya juga bisa berpengaruh kepada akhlak anak.
Makanya ada seorang ulama yang dia itu sholat qiyamul lail ya. Dia qiyamul lail. Kemudian ketika dia qiyamul lail, dia melihat, ya qiyamul lail kan malam ya. Qiyamul lail, kemudian dia melihat kepada wajah anak-anaknya yang sedang tidur. Kemudian dia mengatakan, wahai anak-anakku, aku ini sholat qiyamul lail untuk kamu. Ya maksudnya apa? Orang tuanya itu berqiyamul lail malam hari, salah satu keinginannya kepada Allah adalah untuk mensolehkan anak-anaknya gitu. Ya, untuk mensolehkan anak-anaknya. Ya jadi kemungkinan besar sangat berpengaruh. Betul ya Bu Noris ya. Betul bahwa dosa-dosa kita itu akan ada pengaruh buruk juga kepada anak-anak kita. Ya cuma kadang-kadang kenapa orang tua enggak, misalnya saya misalnya berbuat dosa, enggak kok nggak ngelihat apa-apa di anak saya. Nah ini juga yang diperlukan adalah sensitivitas hati orang itu sendiri. Kadang-kadang kalau orang yang imannya enggak sensitif, enggak biasa-biasa aja gitu ya. Ya. Nah kemudian yang kedua yang ditanyakan dari Bu Noris, bagaimana sikap orang tua yang berusaha menjadi baik dari ibadah dan akhlak tetapi memiliki anak yang sebaliknya, apakah ini ujian? Ya ini ya jangan jauh-jauh, mungkin yang sering dijadikan contoh adalah misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memiliki putra yang namanya Kan'an, ya satu putra ya dari 4 putra Nabi Nuh namanya Kan'an tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa jadi ini adalah ujian ya. Kalau Nabi Nuh pasti yakin adalah ujian, bukan bukan istilahnya azab ataupun siksaan dari Allah ya. Jadi kalau misalnya kita dapat musibah ya, anak-anak kita tidak baik, padahal kita sudah berusaha untuk baik, sudah berikhtiar yang menjaga kesolehan ibadah kita, tapi anak-anak kita misalnya masih tidak baik, ya kemungkinan besar mudah-mudahan ini adalah ujian. Jadi kalau kita dapat musibah, kita berdoanya kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan ini adalah ujian, bukan musibah. Kalau musibah itu kan akibat dari dosa ya. Tapi kalau ujian itu ya memang orang soleh itu senantiasa diuji supaya kedudukannya naik. Jadi bisa jadi ya anak tidak soleh, anak tidak baik itu kemungkinannya 2, musibah atau ujian. Nah kita minta kepada Allah agar kalau itu memang terjadi kepada kita ya ujian namanya. Ujian agar kita naik derajatnya dan kita lulus dalam ujian tersebut. Wallahu alam, Bu Noris. Mangga yang lain ibu-ibu barangkali mau nambah diskusinya. Atau cukup bagaimana? Ya, itu Ustaz tadi ini koneksinya muter terus. Iya, iya. Mohon Ustaz atas jawabannya. Barangkali satu lagi ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Kalau tidak ada mungkin dicukupkan saja Ustaz. Ya. Langsung Baik, ditutup. baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mangga Pak Agus sudah zuhur ya di Kalimantan. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Ini putra Pak Agus alhamdulillah sudah sampai di pesantren. Ya. Ya, bisa kalau Tad. Ya, ya Apaan Pak Agus. Ayunya? Ya, mangga hatur nuhun pisan. Mangga Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu, alhamdulillah kita cukupkan kultaf pada hari ini
mengambil kajian tematis, dan insya Allah di pekan depan hari Sabtu kita akan ketemu kembali meneruskan surat Al-Fat ya, Al-Fat di juz 26. Kita akhiri dengan sama-sama membaca istighfar, hamdalah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.